نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang teramat mulia. Hari yang terbaik dengannya matahari terbit. Sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wassalam tegaskan, tak ada hari matahari terbit padanya mengalahkan hari Jumat. Hari ini hari yang sangat mulia. Dia adalah hari istimewa bagi kaum muslimin. Allah anugerahkan untuk umat Islam, yang merupakan hari pertama masuknya hamba ke dalam surga. Hari ini adalah hari raya kaum muslimin. Jumat adalah hari raya yang Allah syariatkan untuk kaum muslimin di setiap pekannya. Dan bersamaan dengan hari ini menyatu dengan hari wukuf di Arafah. Hari ini pula kaum muslimin di seluruh dunia di Arafah berkumpul. Sejak kemarin dan pagi ini di sana mereka beranjak berjalan berkendaraan untuk bisa menempati Arafah guna meraih beragam kemuliaan di tempat mulia, di waktu yang sangat mulia, guna menegakkan ibadah-ibadah besar tak tertandingi. Di antaranya haji, doa, istighfar, yang doa dan istighfar di dalamnya sangat mendapatkan janji pasti ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya juga terdapat orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Bahkan tak ada pembebasan dari api neraka mengalahkan pembebasan dari api neraka di hari Arafah. Dan sehebat-hebat doa untuk meraih kemuliaan
dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di hari Arafah, adalah dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak doa ini diiringi dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, diiringi dengan doa-doa yang umum, gabungkan dengan salawat yang terus menerus mengiringi doa kita dalam rangkaian upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam membaca Al-Qur'an. Kita berada di hari yang mulia yang menyatukan dua hari raya, dua kemuliaan, adalah kesempatan yang sangat langka yang hendaknya kita mampu mewujudkannya dengan sebaik-baik perwujudan. Bagi sebagian kaum muslimin, inilah hari Arafah yang dengannya ditegakkan puasa Arafah. Sebagian yang lain melihat besok sesuai dengan matlab dan keputusan pemerintah itu adalah hari Arafah. Bagi yang berpendapat, iya seperti itu. Yang pokok sekarang adalah tegakkan puasa, tegakkan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu dan betul-betul mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemuliaan besar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Kita yang berada di pondok tahfidzul Quran, keseharian kita harus menjadi lebih hebat, harus menjadi lebih baik, harus menjadi lebih berberkah, harus menjadi lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam telah menegaskan, "Ma min ayyam al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan soleh, apapun amalan soleh yang ditegakkan di hari-hari ini akan menjadi amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, mengalahkan amalan soleh yang ditegakkan di hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Dan kita sudah memasuki puncak-puncak kemuliaan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Tanggal 8, 9, 10 atau 9, 10, 11, 12, 13 itu adalah puncak-puncak awal kemuliaan bulan Dzulhijjah. Terkhusus tanggal 9 dan 10-nya. Karena itu harus semakin memperbanyak upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cara praktis yang singkat untuk meningkatkan kualitas bacaan Quran kita, ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperhebat niat. Memperhebat niat setiap membaca Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an, apakah murojaah, tahsin, murojaah hafalan baru, hafalan lama, atau menyentuh hafalan baru, apapun bacaan Quran kita, demikian zikir dan doa kita dan seluruh ibadah kita, maka jadikan lebih baik, jadikan lebih hebat dengan cara memperbaiki niat. Minimal upayakan 4 niat ini. 1. Yakini dan harapkan bacaan Quran kita adalah bacaan Quran yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Yang kedua, yakini dan harapkan bacaan Quran kita dan semua ibadah kita menjadi bacaan dan ibadah yang paling afdal, paling besar, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakini dan jangan ragu, harapkan seluas-luasnya bahwa bacaan Quran kita adalah bacaan yang akan menjadi a'zam, teragung, terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yakini dan jangan ragu, harapkan seluas-luasnya bahwa bacaan Quran kita adalah bacaan yang akan mengantar kita menjadi orang yang azka, paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Empat niat ini terambil dari lafaz-lafaz hadis yang datang dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam dari jalur yang beragam yang menjelaskan kemuliaan, kehebatan amalan-amalan soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Hadis yang tadi Nabi sebutkan, ahabbu ilallah, amalan akan menjadi amalan yang paling Allah cintai. Di hadis yang lain, ahabbu ilallah, Nabi gabung dengan kalimat afdalu, paling agung, paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain ditegaskan a'zamu indallah, teragung, terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Nabi tegaskan azka indallah, paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakti sekali, sama-sama baca Al-Quran, sama-sama menghafal. Mungkin temannya menyetor lebih banyak, tetapi pahalanya kita bisa berlipat-lipat lebih banyak dari yang menyetor lebih banyak kalau niatnya berbeda. Perhebat niat saja, baca Al-Quran, niatkan, inginkan, harapkan kepada Allah, menjadi apa? Amalan paling Allah cintai. Dan yakini itu. Harapkan dan yakini. Perhatikan, dua. Harapkan saat baca Al-Quran, harapkan betul kepada Allah, menjadi baca Al-Quran yang paling Allah cintai. Dan yakini hal itu. Yang kedua, harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bacaan kita bacaan yang paling afdal, paling mulia. Paling afdal, paling mulia. Dan yakini hal itu sebab Nabi alaihi salatu wassalam yang sabdakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang diucapkan dari hawa nafsu. Apa yang diucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Selanjutnya, harapkan saat baca Al-Quran bersamaan dengan apa tadi? Meyakini, ingin menjadi amalan yang paling Allah cintai, amalan yang paling afdal. Selanjutnya, harapkan menjadi amalan yang paling awam, paling agung, paling besar. Ini akan menjadi amalan kita paling besar, paling hebat. Harus yakini itu dan harapkan itu. Selanjutnya yang keempat, dia menjadi amalan yang azka indallah, paling suci, paling mengantar kepada tazkiyatun nafs, pembersihan kita. Apalagi bacaan Quran. Bacaan Quran adalah sumber segala upaya tazkiyatun nafs. Keluar dari Al-Quran bukan tazkiyatun nafs, tadzkiyatun nafs, pemotoran jiwa, perusakan jiwa, pengkerdilan jiwa. Empat. Satu, jangan ada yang lupa. Setiap membaca Al-Quran, setiap berdoa beristighfar, setiap sholat, setiap ibadah yang kita lakukan di hari-hari ini, walaupun hanya baca Al-Fatihah, hanya baca Qul Huwallahu Ahad, hanya baca Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, hanya baca surah-surah pendek, tetapi niatkan dengan niat ini. Niatnya dua, harapkan dan yakini terhadap empat hal. Apa yang pertama? Jadi yang paling Allah cintai. Yang kedua, yang paling afdal. Yang ketiga, yang paling agung, paling besar. Yang keempat, yang paling suci. Duduknya kita saat ini adalah ibadah. Yang kalau kita niatkan empat ini di atas keyakinan, maka dia akan menjadi ibadah kita yang paling Allah cintai, mengalahkan duduknya kita di sholat Jumat di hari-hari yang lainnya. Niatkan itu. Duduknya kita saat ini untuk meraih amalan yang paling mulia di sisi Allah, paling agung di sisi Allah, paling mensucikan di sisinya. Dengan ini diharapkan agar supaya perbaikan ibadah akan semakin maksimal. Coba amalkan. Dan setiap mas'ul, guru, wali mengingatkan perkara ini. Setelah sebelumnya, kalian semualah yang pertama yang harus menegakkan niat-niat ini.
Tegakkan dengan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, maka insya-Allah Ta'ala akan merubah. Boleh jadi bacaan itu dengan niat inilah yang merubah perilaku anak kita. Boleh jadi dengan bacaan dengan niat inilah yang akan meningkatkan kualitas hafalan selanjutnya. Boleh jadi amalan dengan niat inilah yang akan memperbaiki perilaku, bahkan bisa merubah hidup anak didik kita dan hidup diri kita. Perhebat niat. Kalau kita telah pahami ini, maka cara yang kedua untuk memperhebatnya adalah empat niat ini murnikan betul hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-sekali mengharapkan kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus betul-betul murnikan hanya kepada Allah. Kita harapkan amalan kita menjadi amalan paling Allah cintai. Tidak ada sama siapapun juga. Bukan kepada ustaz, bukan kepada orang tua, bukan kepada para malaikat, bukan kepada Nabi dan Rasul, apalagi kepada selain. Harus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yang lain. Demikian pula harapan terbesar, terafdal, termulia dan terwujudnya pensucian terhebat dalam diri kita melalui ibadah atau bacaan ini. Yang ketiga, jadikan amalan kita lebih hebat lagi dengan cara memperluas harapan. Jadi yang pertama, niatkan empat ini. Paling Allah cintai, paling besar, paling afdal, paling suci. Yang kedua, jadikan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, harapkan kecintaan kepada Allah menjadi amalan yang paling Allah cintai seluas-luasnya. Jangan harapkan amalan kita menjadi amalan paling dicintai dengan kadar yang terbatas, tapi dengan kadar yang seluas-luasnya. Harapkan sehebat-hebatnya. Demikianlah harusnya bersikap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam meminta, dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, haram bagi kita menyamakan Allah sama dengan makhluk. Kalau kita minta sama orang, bagaimanapun baiknya orang, kita pasti akan merasa, oh, terlalu banyak saya meminta, terlalu sering saya meminta, kurang-kurangi deh. Tapi sama Allah haram yang seperti itu. Nabi bersabda, "Wa yu'azzimir raghbah." Harapan kepada Allah harus diperbesar. Harapan kepada Allah harus diperagu. Harapan kepada Allah harus dijadikan maksimal sesuai dengan keinginan kita, tekad kekuatan kita, maksud pembesaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus terus berhebat. Dan tiga ini harus dilatih. Kalau kita tidak bisa melatih di hari-hari seperti ini, maka kapan lagi kita akan mendapatkan kesempatan? Upayakan hari-hari termulia dari 10 awal bulan Dzulhijjah di hari inilah dan seterusnya sampai hari raya. Jadikan semua amalan kita, bacaan Quran kita, zikir, tahlil, tahmid kita, takbir pembesaran dan pengagungan kita kepada Allah, istighfar dan hauqalah, la haula wala quwata illa billah kita, doa dan salawat kita, demikian pula salat, sedekah dan beragam kebaikan-kebaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata mengharapkan cinta yang tertinggi, seluas-luasnya, tanpa batas, di atas keyakinan pasti Allah terima, semata mengharapkan keagungan seagung-agungnya, ketinggian setinggi-tingginya, kebesaran sebesar-besarnya, keabdalan seabdal-abdalnya, di atas keyakinan hanya Allah yang bisa mewujudkan, tanpa ragu akan hal itu, dan di atas keyakinan pasti kita akan dapatkan. Harapkan betul semua amalan kita menjadi amalan yang paling suci di sisi Allah dan paling mengantar kesucian kita, paling membersihkan kita, paling menggugurkan dosa kita. Dan ini cukup diniatkan, tidak perlu diucapkan. Baca Al-Quran dengan niat, munculkan niat. Niat itu munculkan dalam keinginan. Itu niat, munculkan dalam keinginan. Tidak usah diucapkan.
Di dalam hati mengatakan, saya mau bacaan Quran saya paling Allah cintai. Itu sudah niat dalam hati saya. Saya mau bacaan Quran saya bacaan paling afdal di sisi Allah. Saya mau bacaan Quran saya bacaan paling agung, paling besar, paling mensucikan. Niatkan sekaligus empat ini. Maka bacaan Quran kita satu hurufnya akan berbeda dengan berjus-jusnya. Berjus-jusnya bacaan orang lain tanpa niat akan berbeda. Satu huruf dengan berjus-jus bacaan orang lain tanpa huruf. Belajar memperhebat niat. Sebab itu adalah kekuatan dan hakikat keberadaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad alaihi salatu wassalam, dan sebagai kaum muslimin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Di antara ilmu untuk memperhebat niat, walaupun dengan amalan singkat, adalah jadikan amalan kita dengan niat tadi untuk akhirat kita. Semata untuk akhirat kita. Apa artinya untuk akhirat? Untuk akhirat itu niatnya tanpa batas, luasnya tanpa batas. Untuk akhirat maksudnya kita inginkan amalan kita saat bangkitnya kita di padang mahsyar dibangkitkan sebagai orang-orang yang terpilih yang akan dikumpul dengan orang-orang baik. Dikumpul di padang mahsyar mendapatkan naungan. Dikumpul di padang mahsyar mendapatkan kemuliaan. Saat hisab dihisab dengan mudah, dijadikan orang yang terbaik dalam hisab. Saat mendapatkan kitab, niatkan untuk apa? Mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, jangan dengan tangan kiri. Demikian seluruh perkara, kedahsyatan keluar biasaan di padang mahsyar, hari akhirat, sampai surga dan neraka, jadikan niat kita. Kalau orang bisa berniat serinci-rincinya seperti itu, maka amalan satu amalan bisa akan menjadi amalan paling luas, paling besar, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan untuk akhirat agar supaya amalan kita menjadi amalan terbaik, terafdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah bahwa seiring dengan semua upaya tadi, seiring dengan semua usaha tadi, maka iringi semua usaha itu dengan memperbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, agar supaya sehebat apapun pencapaian kita, sehebat apapun apa yang kita bisa laksanakan, apa yang bisa kita niatkan, selama diiringi dengan istighfar, maka istighfar akan menjaga amalan itu terjaga. Istighfar akan menutup munculnya ketakabburan, ujub, dan istighfar akan menjadi pendorong bagi kita untuk terus meningkatkan amalan dan sekaligus memperbaiki amalan kita. Semoga bermanfaat. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum an tarzuqana 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah wa rizqan thayyiban waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah innaka antas sami'ul 'alim wal jawadul karim wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.